Halo semua, Miss Indi di sini. Pada video kali ini, kita akan mulai mengimplementasikan struktur data array. Kita akan mulai dari yang paling basic terlebih dahulu. Di sini saya akan membuka Dev C++. Jika teman-teman ingin menginstal Dev C++, ya, saya juga sudah meletakkannya link downloadnya di description box. Pertama-tama, kita akan membuka editornya terlebih dahulu melalui menu File, ya, pilih New, kemudian pilih Source File. Nah, di sini diharapkan kita mensimpannya terlebih dahulu karena ini adalah behavior yang diharapkan oleh ketika kita membuat sebuah program, ya. Array 1, ya. Di sini saya simpan terlebih dahulu. Kemudian saya awali dengan mengetikkan IOStream. IOStream di sini berfungsi sebagai penggunaan input-output stream header, ya, yang digunakan sebagai standar operasi input-output di C++. Jadi kalau pada video PDC sebelumnya kita menggunakan stdio.h untuk perintah printf, IOStream ini juga digunakan untuk fungsi yang sama untuk perintah printf serta cout, ya. Using namespace std merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada aplikasi compiler begitu. Jadi menyatakan bahwa kita menggunakan seluruh berkas, kelas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel array, ya, menggunakan tipe data integer, ya. Jadi kita ingin membuat indeks array-nya atau variabelnya, ya. Di sini saya masukkan komentarnya. Jadi bertipe data integer, nama variabelnya adalah nilai, ya, dengan indeksnya 4. Jadi berarti di sini nanti indeksnya atau yang dapat ditampung itu maksimum 4 saja nilainya. Lalu bagaimana kita mengisi array-nya, ya? Kita bisa mengisi array-nya dengan mengetikkan indeks nilai indeks ke 0 sama dengan 40 misalnya, kemudian indeks ke 1 sama dengan 5 misalnya, kemudian indeks ke 2 35, indeks ke 4 20. Jadi ya, indeks ke 0, 1, 2, dan 3 kita deklarasikan seperti ini. Kemudian jika kita ingin menampilkan, kita bisa menggunakan looping atau perulangan yang ini, ya. Kalau kita ingin mencetak isi array-nya atau ingin menampilkannya di layar ke 4 array tersebut, kita menggunakan fungsi for atau perulangan, ya, dalam kurung integer i dari 4 i plus, ya, buka kurung kurawal. Kemudian kita tampilkan dengan perintah printf, perintah keluaran.
Jadi nanti akan tampil nilai, mungkin tanda kutip dulu ya, nilai ke persen D untuk mengambil nilai integernya ya, kemudian backslash n untuk enter. I, nilai dalam kurung I, titik koma, turun setiap baris dari source. Kemudian kita menggunakan return 0 untuk mengakhiri program. Oke, kita akan coba jalankan melalui ini ya, compile and run atau tekan F11. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Jadi nilai ke 0 sampai nilai ke indeks ketiga, dia akan mengisi sesuai dengan urutan yang kita tuliskan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya sederhana dari insert array. Ya, implementasi insert pada array yang tidak terurut. Ini masih sangat sederhana ya, belum idealnya seperti object oriented, tapi selanjutnya sebagai contoh, jika kita ganti ya angka yang 4 tadi menjadi 3 misalnya nilai indeksnya, kemudian kita akan jalankan, maka dia akan tidak menampilkan apapun karena di sini ada 4 operasinya atau ada 4 nilainya, sementara indeksnya hanya 3, jadi dia tidak mau dan tidak boleh seperti itu ya. Nah, yang boleh itu harus 4 atau lebih dari 4. Misalnya kita tulis 7 gitu ya, dia akan tampil karena yang dimasukkan 4, berarti masih ada space lagi kosongnya 3 begitu ya, dan dia tetap tampil 4 begitu. Nanti kalau di sini kita tambah lagi, misalnya ada indeks ke selanjutnya ya, misalnya nilai indeks keempat, kita tambah 1 misalnya ya, lalu kita jalankan lagi. Ininya kita ganti dulu menjadi 7 atau 5 gitu ya, yang menampilkan sampai indeks, sampai insert array yang kita inputkan seperti itu. Oke, untuk di video selanjutnya kita akan melakukan operasi search ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, tetap sehat dan semangat. Untuk mata kuliah ASD, kuisnya adalah kalian harus membuat program ya, insert array sederhana seperti yang tadi, tapi untuk menampilkan 20 data. Kalau yang tadi kan saya menampilkannya 4 data saja. Nah, kalian harus menampilkan 20 data. Nah, jadi ambil saja codingannya dari situ, nilainya bebas, Anda yang menentukan sendiri, boleh tidak berurut ya. Jadi random aja nilainya. Kemudian silakan menggunakan dengan bahasa pemrograman C++ dan kirimkan ke kantong tugas dengan cara men-screenshot program atau men-screenshot hasil dari codingan dan juga hasil dari runningnya. Template dan kantong tugas bisa diakses melalui linktree.ee/indiclick.